Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Saudara baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat serta rajin belajar. Pada kesempatan hari ini kita sampai pada tema 5, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Kali ini kita akan belajar tentang membuat tabel hubungan khas yang terjadi antara makhluk hidup yang berbeda, membuat teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem, serta memeragakan gerak tari daerah Turuk Langgai. Perhatikan beberapa jenis ekosistem di bawah ini. Anak-anak, kita sudah mempelajari 6 ekosistem tersebut pada subtema 2 kemarin, subtema 1 kemarin. Di sini ada ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Dari keenam ini tentu saja di sana kita bisa melihat banyak perbedaan, baik dari segi komponen biotik maupun komponen abiotiknya yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, kita akan berbicara tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Di sini kita kembali mengulas tentang rantai makanan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran yang lalu. Perhatikan, untuk sebuah rantai makanan yang menjadi pokok atau dasarnya, awal dari sebuah rantai makanan itu adalah yang namanya produsen. Tentu saja produsen itu harus tumbuhan hijau. Ustazah ulangi, harus tumbuhan hijau. Artinya tidak semua tumbuhan bisa menjadi produsen. Yang bisa menjadi produsen itu hanya tumbuhan hijau yang bisa melaksanakan fotosintesis secara mandiri. Produsen kemudian akan menjadi makanan bagi konsumen yang pertama. Tentu saja konsumen pertama ini merupakan hewan herbivore atau juga bisa menjadi hewan omnivore. Konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua. Di sini konsumen kedua pastilah seekor karnivora. Konsumen 3 dimakan oleh konsumen 2 dimakan oleh konsumen yang ketiga. Begitu seterusnya sampai konsumen ketiga dimakan konsumen keempat, ataupun itu merupakan konsumen puncak dari rantai makanan tersebut. Kemudian konsumen puncak itu akan diuraikan saat dia sudah mati oleh pengurai atau dekomposer. Di sini ada jamur, ada bakteri, dan ada cacing. Itu yang biasa menjadi pengurai pada akhir perjalanan rantai makanan. Lalu apakah fungsi atau kegunaan dari sebuah pengurai tersebut? Apabila suatu konsumen puncak itu mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer, maka tanahnya akan menjadi subur sehingga bisa menjadi sumber makanan bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, ini kegiatan rantai makanan ini akan berulang terus-menerus. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar tadi terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama.
Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut dengan simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, kita bicara tentang simbiosis. Ada 3 simbiosis yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama adalah mutualisme, di mana hubungan kedua makhluk hidup ini akan saling menguntungkan. Komensalisme, hubungan di antara kedua makhluk hidup ini yang satu mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Sedangkan parasitisme, hubungan di antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup itu mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain akan mendapat kerugian. Ini perbedaan dari ketiga simbiosis tersebut. Kita bicara tentang contoh. Contoh dari mutualisme, yaitu hubungan antara burung jalak dan kerbau. Di mana letak keuntungannya? Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang dimakan oleh burung jalak, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu kerbau. Di sini berarti hubungan antara jalak dan kerbau adalah merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Contoh untuk komensalisme ini antara lain contohnya adalah anggrek dengan pohon yang ditumpanginya atau biasa disebut pohon inangnya. Bagaimana hubungan di antara keduanya? Hubungan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Dan selama menumpang tersebut ternyata anggrek tidak merugikan. Artinya apa? Anggrek membuat makanannya sendiri. Berarti dia tidak mengambil makanan pada tumbuhan yang ditumpanginya atau tumbuhan inangnya. Ini berarti pada hubungan antara anggrek dengan pohon yang ditumpanginya terjadi komensalisme, di mana anggrek diuntungkan, namun pohon yang ditumpanginya juga tidak dirugikan. Kita beralih pada contoh simbiosis parasitisme. Contohnya adalah pohon mangga dengan benalu. Bagaimana hubungan di antara keduanya? Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Di sini bedanya dengan anggrek. Kalau benalu dia mengambil makanan pada pohon yang ditumpanginya. Contoh di sini adalah pohon mangga. Artinya makanan yang dihasilkan pohon mangga diambil oleh benalu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa benalu diuntungkan karena dia bisa mengambil atau menghisap zat makanan dari mangga. Sedangkan mangga dirugikan karena zat makanannya yang seharusnya dia gunakan untuk dirinya diambil oleh benalu. Nah, otomatis di sini terjadi simbiosis parasitisme. Ini adalah perbedaan dari ketiga simbiosis tersebut. Kita beralih pada pamflet. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan mendengar namanya pamflet. Ini adalah contoh dari pamflet. Perhatikan. Di situ ada 2 gambar, di mana yang gambar sebelah kiri ini merupakan sesuatu yang memang dianjurkan atau diperintahkan untuk menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik, sehingga di situ terdapat tanda centang. Sedangkan gambar di sebelah kanan ini terlihat bahwa keadaan yang sangat dihindari atau sangat dilarang, sehingga di situ ada tanda silang. Ini adalah pamflet. Lalu apa itu pamflet? Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak. Artinya bisa dengan gambar, bisa tidak. Yang dicantumkan pada selembar kertas di suatu permukaan atau pada kedua permukaan. Artinya seperti ini. Bisa satu permukaan depan kita beri gambar dan tulisan, di belakangnya masih kosong, atau dua-duanya. Artinya gini, pamflet itu bisa dua-duanya dari 2 arah atau bolak-balik, kalau kita bisa mengatakan bolak-balik, atau hanya satu muka.
Nah, jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya akan terlihat lebih kecil. Dan dapat juga panpet ini disebut dengan selebaran. Mungkin anak-anak sudah sering sekali mendengar atau bahkan mendapatkan saat kalian bepergian keluar rumah, berjalan-jalan, mungkin di jalan di lampu merah itu sering diberikan yang namanya pamflet atau selebaran. Nah, kita masuk pada contoh simbiosis. Oke, tadi sudah ada 3 simbiosis. Ini Ustazah punya 1 contoh simbiosis, yaitu antara lebah dan bunga. Nah, ternyata lebah dan bunga ini merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Hubungan tersebut baik lebah maupun bunga berarti sama-sama dia diuntungkan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah, sedangkan lebah ini membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Nah, pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Nah, serbuk sari ini akan menempel pada kaki lebah dan akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Nah, secara tidak sengaja, kaki bunga yang sudah tertempel oleh serbuk sari tersebut maka akan menempel pada kepala putih. Nah, di sini terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Inilah contoh simbiosis mutualisme antara lebah dengan bunga. Alam dalam tarian. Mengapa Ustazah bilang alam dalam tarian? Artinya tarian ini mengibaratkan atau menirukan gerak-gerak yang ada di alam sekitar kita. Perhatikan, ini adalah tari Turuk Langgai. Nah, alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Nah, tari ini ditarikan oleh beberapa sikrai, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikrai mengenakan hiasan kepala bunga manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dengan diiringi tudukat gendang tradisional, si keren lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut si keren. Dalam temaram lampu petromak, bayangan para sikrai yang menari jatuh di dinding, tampak hidup seperti 2 ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikrai kemudian memulai gerakan yang lain, yang melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci dan yang berlari menghindari kejaran mangsa. Nah, dari situ maka kalian bisa melihat bahwa tarian dari Turuk Langgai ini diinspirasi dari beberapa tingkah laku hewan yang ada di alam sekitar sana. Baik anak-anak, kita masuk pada tugas untuk hari ini. Tugas hari ini adalah cobalah untuk memeragakan gerak tari Turuk Langgai seperti yang dijelaskan pada bacaan di atas. Kalian juga dapat mencoba beberapa gerakan hewan lain seperti misalkan monyet dan ular. Kalau tadi di situ kan ada kelinci dan lain sebagainya. Kamu bisa mencoba dengan beberapa hewan yang lain, boleh. Kemudian gunakan properti tari yang berasal dari alam sebagaimana yang terdapat dalam tari Turuk Langgai seperti daun dan bulu-bulu unggas. Pokoknya apapun yang ada di rumahmu asalkan itu terbuat dari alam di sekitar tempat tinggalmu. Gunakan alat musik ritmis sederhana yang dapat kamu temukan di kelas, ini di rumah ya.
Kira-kira apa ya? Kalian bisa menggunakan botol yang diisi kerikil, bisa menggunakan galon, panci, atau apapun yang ada di rumah yang merupakan alat musik ritmis. Pastikan semua gerakan memiliki ketukan yang sama. Baik anak-anak, ayo renungkan pelajaran penting apa yang kamu dapatkan hari ini. Pertanyaan apa yang belum dapat dijawab pada kegiatan hari ini dan sikap apa yang harus kamu kembangkan. Silakan kalian renungkan. Kemudian kita sampai pada kerjasama dengan orang tua. Guntinglah gambar makhluk hidup di halaman berikut ini yang tempelkan secara berpasang-pasangan termasuk jenis simbiosis yang terjadi di antara kedua makhluk hidup. Ini tidak perlu kalian lakukan ya. Kalian hanya perlu melihat gambar yang ada di buku kalian. Kemudian coba pasangkanlah antara yang mana yang merupakan simbiosis mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.